Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Barok PHG. Channel ini membahas tentang kreativitas, baik kreativitas belajar maupun kreativitas lainnya. Dan di kesempatan kali ini, saya juga mau ucapin terima kasih banyak ya kepada kalian yang udah subscribe channel ini, like, comment, dan share. Baik, langsung aja. Di video kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat. Bilang berpangkat, ya oke. Ini bilang berpangkat. Ada yang positif nanti pangkatnya, ada yang nol, ada yang negatif. Kita langsung aja, tapi sebelumnya saya mau berbagi kunci mengerti pelajaran ya. Jadi sebetulnya setiap orang punya cara masing-masing, tapi terkhusus untuk matematika, menurut saya kunci mengerti pelajaran matematikanya ini pahami saja dulu konsep dasarnya gitu. Jadi kalau ibarat tangga tuh tangga pertamanya dulu gitu apa kita udah naik ke situ baru naik lagi. Jadi nyapai tangga yang tingginya itu gampang gitu. Jadi nggak boleh lompat-lompat belajar matematikanya, belajar dasarnya dulu gitu. Kalau kita belum paham ya kita harus balik lagi dan kita cari cara gimana caranya biar gampang. Oke. Dan tipsnya, tips belajar menurut saya ada dua ya biar kita gampang nggak benci sama matematika. Yang pertama bahagia. Kita nggak boleh stres. Kita belajar matematika harus bahagia ya. Jadi ya anggap aja matematika tuh apa ya? Ya kayak cacing gitu, lucu gitu ya. Itu kita anggap aja begitulah. Kemudian kita imajinatif. Imajinatif itu kita bisa menghayal karena menghayal itu baik ya. Rata-rata sekarang anak-anak sekolahan itu udah takut sama imajinasi gitu. Padahal waktu kecil dia suka berimajinasi tuh macam-macam gitu. Padahal tuh imajinasi bagus banget. Jadi menurut saya jaga tuh sifat imajinatif kita, jangan sampai kita takut berimajinasi. Masih ingat kan kata Einstein adalah imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Di hal ini saya setuju dengan pendapat dari Einstein bahwa imajinasi memang lebih penting daripada pengetahuan. So jangan kalian takut berimajinasi. Oke, kita review pelajaran kita hari ini karena kita mau bahas tentang bilang berpangkat. Yang pangkatnya itu positif, kita bahas dulu yang pangkat-pangkatnya positif. Nah, di sini misalnya ada contoh ya, 5 pangkat 3. Nah, 5 pangkat 3 itu artinya bukan 5 kali 3, tapi 5 kali 5 kali 5. 7 pangkat 4 artinya 7 kali 7 kali 7 kali 7. Dalam kurung negatif 3 pangkat 2 artinya dalam kurung negatif 3 dikali dalam kurung negatif 3. Kemudian ada negatif 3 tapi nggak ada dalam kurungnya pangkat 2 artinya negatif dalam kurung 3 kali 3. Untuk hasilnya nanti kita bahas. Dalam kesempatan kali ini kita mau bahas dulu tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke, are you ready? Ready ya, kita mulai aja. Kenalan dulu deh. Nah, kenalan dulu. Bilangan berpangkat itu eh, begini nih ya, ada bilangan yang di bawah dan di atas. Di atasnya sebelah kanan, tapi agak kecil ya di sebelah kanan. Nah, bilangan yang di bawah ini namanya bilangan pokok. Sedangkan 3 yang di atasnya ini namanya pangkat atau eksponen gitu. Jadi kalau 7 pangkat 3 berarti 7-nya bilangan pokok, 3-nya itu pangkat gitu. Oke, ini perkenalan singkat tentang bilangan berpangkat. Let's go. Nah, ini dia contoh perkalian bilangan berpangkat ya. Kita mau lihat nih. Oke, di sini contohnya 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2. Nah, gimana tuh caranya gitu. Nah, sekarang lihat deh, kita urai aja. Kan tadi kan artinya kalau 5 pangkat 3 kan 5 kali 5 kali 5. Ya nggak? Kemudian dikali, ya kita kali aja sini taruh. Kemudian 5 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2 itu artinya 5 kali 5. Nah, sekarang coba lihat nih. 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Berarti kan 5-nya pangkat 5. Nah, sehingga kesimpulannya nih ya, ini sifat yang pertama nih. Kalau 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 itu sama aja. Gampangnya gini, 5
pangkatnya ini dijumlahkan gitu. 3 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 5. Berapa itu? Nanti kita hitung ya. Yang penting sifatnya. Dan harus diingat ya, ini bisa dijumlahkan kalau si bilangan pokoknya itu sama. Kalau 5 pangkat 3 dikali 6 pangkat 3, bisa nggak begini? Ya nggak bisa. Kita cari aja dulu 5 pangkat 3, terus baru kita kalikan sama si 6 pangkat 3. Contohnya gini ya. Sebentar. Oke. Kita kasih contoh yang sesuai sama yang tadi, yang relevan. Misalnya 4 pangkat 2 kita kalikan sama 4 pangkat 3. Nah, sesuai yang tadi pembahasannya. Ini boleh nih, karena bilangan pokoknya sama-sama 4 gitu. 4 pangkat 2, karena perkalian tadi kan kita jumlahkan aja ya. Gitu. Jadi hasilnya berapa? 4 pangkat 5 gitu. Nah, gimana kalau begini? 4 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Bisa nggak ini? Nggak bisa. Karena apa? Karena bilangan pokoknya beda. Ini kan artinya 4 pangkat 2 kan berarti 4 kita kali 4 ya. Nah, terus kita kali lagi gitu. Ini 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3. Ya, hasilnya beda dong, 4 pangkat 4 sama ini gitu ya. Kenapa? Karena bilangan pokoknya beda. Jadi syaratnya pangkatnya itu bisa dijumlahkan kalau bilangan pokoknya itu harus sama. Kalau nggak sama ya kita hitungnya manual gitu. 4 pangkat 2 kita cari, 16 kita kalikan 9. Kalau ini bisa 4 kali 4 kali langsung aja gitu. Itu bisa. Nah, kalau yang begini nggak bisa. Jadi ingat ya, pangkat bisa dijumlahkan jika bilangan pokoknya sama. Kalau bilangan pokoknya beda, kita harus hitung manual gitu. Oke. Let's go, kita lanjut lagi. Satu lagi ya. Nah, ini dia pembagian bilangan berpangkat gitu. Oke, jangan stres dulu ya. Pokoknya perhatikan aja. Cekidot. 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Nih, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. 3 pangkat 4 kita urai dulu. 3 pangkat 4 artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 dibagi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3. Nah, ini kan kalau kita mau hitung ya. 3 kali 3 kan 9. Berarti ini juga 9. Berarti sama aja dengan 9 dikali 9 kan 81. Kalau 3 kali 3 kan 9. Ini sama aja 81 dibagi 9. Kan hasilnya 9. Nah, 9 itu kan sama aja dengan 3 pangkat 2. Nah, berarti kalau pembagian bilangan berpangkat, ini tapi syaratnya sama ya, bilangan pokoknya sama ya. 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 itu sama aja dengan 3 pangkatnya dikurang gitu. Pangkat 4 dikurang 2. Kalau begini atas dikurang bawah. Kalau yang begini kiri dikurangi yang kanan gitu aja ingatnya. Nah, 4 kurang 2 berapa? 2 gitu. Jadi 3 pangkat 2. Oke, kita coba contoh yang lain. Oke ya, kita lihat nih contoh yang lain. Misalnya berapa nih? Misalnya kita hitung 7 pangkat 5 deh gitu. Terus kita bagi 7 pangkat berapa? 2. Berarti kan karena bilangan pokoknya sama nih, ini 7, ini juga 7. Berarti kita buat 7 ya, pangkat yang di atasnya berapa? 5 gitu. Di bawahnya berapa? 2. Ya kita kurangin aja gitu. 2. Berarti ini berapa? 7 pangkat 5 kurang 2? Ya 3. Nah, berarti hasilnya 7 pangkat 3 gitu. Inilah hasilnya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa ngikutin. Kalau kalian belum paham, diulang-ulang aja videonya. Dan kalau kalian mau ada pertanyaan, boleh tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah. Saya sangat senang akan membacanya. Dan
beri saya support, beri saya dukungan, beri saya masukan agar video-video pembelajaran selanjutnya bisa lebih kreatif dan kita sama-sama jadi orang yang kreatif. Oke, good luck. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.